selamat siang. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Rosmi Rahma menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi penting seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sanksi mengenai penertiban masker ditanggapi positif oleh pelanggar. Demo mahasiswa tuntut lambannya penyaluran bansos dan tarif jalan tol yang kemahalan. Kita awali Kaltim Headlines siang kali ini. Petugas gabungan TNI Polri, Dishub dan Satpol PP lakukan penertiban masker, mulai sanksi teguran lisan hingga sanksi sosial berupa push up. Sanksi ini juga ditanggapi positif oleh pelanggar. Terus menggalakkan penggunaan masker terhadap pengendara baik motor maupun mobil di kota Balikpapan. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri hingga Dishub dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap pengendara. Petugas gabungan memberikan sanksi teguran lisan terhadap sejumlah pengendara yang memiliki masker tapi tidak dipakai, serta memberikan sanksi disiplin berupa push up bagi pengendara yang sama sekali tidak membawa masker. Sanksi push up ini ditanggapi positif oleh pelanggar dan menjadi efek jera bagi warga yang masih enggan menggunakan masker. Karena kesan dari saya terlalu buru-buru untuk berpergian, jadi saya lupa untuk menggunakan masker. Nah, alhasil dihukum. Tapi nggak apa-apa mas dengan hukuman itu? Ya, nggak masalah sih mas. Terima aja ya? Terima aja. Ya. Sanksi sosial atau tindakan tegas yang diberikan petugas telah tertuang sesuai edaran Gubernur Kalimantan Timur. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Seedling's Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. Setelah memasuki masa pandemi COVID-19 selama 3 bulan lebih tidak ada demonstrasi mahasiswa. Kini memasuki masa pelonggaran, aksi-aksi massal mulai lagi. Pada Kamis siang, belasan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Ada dua tuntutan mengenai lambannya penyaluran bansos dan tarif jalan tol yang kemahalan. Pintu gerbang gedung DPRD Kaltim Kamis kemarin dijaga ketat aparat kepolisian. Pasalnya sejumlah mahasiswa mengatasnamakan PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Unmul berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Tuntutannya seperti terdengar dalam orasi para aktivis mengenai tarif jalan tol yang mereka nilai kemahalan, serta penyaluran bantuan sosial dari Pemprov yang lamban. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak persoalan yang dimana pemerintah membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut tidak pro terhadap rakyat. Dari persoalan tarif tol yang begitu mahal, per kilonya saja 1.200 jika kita bandingkan dengan di luar Kalimantan. Semisal kita mengambil sampel di Pulau Jawa, itu hanya sekitar 200 rupiah per kilometernya. Tetapi di sini, per kilometernya saja sudah 1.200. Pak, kita menggunakan APBD daerah juga. Yang mana APBD yang dikeluarkan adalah 3,3 triliun kawan-kawan. Betul sahabat? Betul! Demo-demo para mahasiswa ini muncul kembali setelah masa pandemi COVID-19 yang memaksa warga untuk tinggal di rumah saja. Namun setelah wakil wali kota membuat pelonggaran yang membolehkan aktivitas di luar rumah, dengan menerapkan protokol kesehatan kehidupan berlangsung pulih kembali. Termasuk munculnya kembali demo-demo mahasiswa yang sempat redup akibat COVID-19. Para aktivis kemudian diizinkan masuk ke gedung para wakil rakyat. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 4 Rusman Yakub dan Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, ditemani anggota Sutomo Jabir dan Ninja Listiono. Kalau secara
person saya pikir semua anggota DPRD ini sepakat menolak tarif jalan tol yang sekarang sangat memberatkan. Kita semua sandaran banyak, lebih dari Rp500 lah. Rp500 ya? Iya, Rp500 lah per hari. Karena pertimbangannya bukan karena faktor investasi tadi, bukan cuma karena ada 3,3 triliun. Kita ini penyumbang terbesar untuk dari sumber daya alam yang kita ini kita sumbangkan untuk perekonomian nasional itu cukup banyak. Mestinya pusat itu tidak hanya melihat dari sisi investasinya, tapi dia juga wajib mensejahterakan masyarakat Kaltim. Saatnya sekarang masyarakat Kaltim disejahterakan, salah satunya melalui tol itu. Entah bagaimana skemanya, ya pusat dengan pengelola jalan tol yang pikirkan. Tentang bantuan Pemprov yang dinilai lamban, menurut anggota DPRD Kaltim dari fraksi Golkar Nindya Listiono, diakui cukup lamban. Bahkan hasil monitoring dia, penyaluran pada sepekan lalu baru sekitar 20% dari dana refocusing sebesar Rp500 miliar. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20%, nggak sampai. Mungkin hari ini on progress Pak ya, on progress karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagen ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga tidak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagen. Sebelumnya, demo mahasiswa juga dilakukan kelompok mahasiswa lain di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menuntut Kejaksaan mengusut perusda-perusda yang diduga menggelapkan keuangan pemerintah. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai bakal calon wali kota Samarinda buka-bukaan apa yang dilakukannya kelak jika dipercaya warga memimpin daerah ini. Untuk masalah krusial banjir, dia setuju seluruh aliran Sungai Karangamumus harus dikeruk. Pada acara diskusi di sebuah kafe dengan tema membangun Samarinda tangguh banjir, Andi Harun mengupas kondisi kota Samarinda dengan detail. Mulai soal lapisan tanah yang tidak cocok membangun biopori untuk mengatasi banjir, hingga soal anggaran yang harus dikreasi agar bisa mengatasi masalah paling krusial di kota tepian. Pengerukan Karangamumus secara jangka menengah dan panjang seluruh alurnya akan kita keruk. Tapi jangka pendeknya kita mendahulukan pada daerah-daerah bottleneck yang menghambat aliran. Misalnya di daerah Bengkuring, sungai yang berada di sekitar aliran Bengkuring, kemudian di Kriamukti, di Segiri. Nah, inti dari usulan ini kan kita ingin mendahulukan dulu air ini beralih lancar dari daerah hulu ke hilir. Memang secara ideal grand desainnya adalah kita melakukan penurunan sungai terhadap semua alur sungai. Andi Harun yang berpengalaman 4 periode menjadi anggota DPRD Kaltim mengatakan, program mengatasi banjir yang dirancangnya dilakukan sejak dia duduk menjadi wali kota dan Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota begitu star. Yang dilakukan dalam jangka pendek adalah langsung mengatasi titik-titik banjir dan memperlancar aliran air agar sampai ke Sungai Karangamumus dan ke Sungai Mahakam. Tidak mungkin masyarakat menunggu kita 5 tahun baru ada bukti. Kita ingin agar di tahun-tahun pertama dan hasilnya mungkin sudah terasa di tahun kedua, atau juga di tahun pertama sudah ada perubahan, sudah ada penurunan daerah-daerah terdampak, maka kita memang akan mendahulukan daerah-daerah yang menjadi bottleneck saluran air dari hulu ke hilir. Saya tadi sebutkan misalnya di daerah Bengkuring, di daerah Kriamukti, dan di daerah sekitar Segiri. Kemudian kita pada saat yang sama mengantisipasi banjir akibat pasar Mahakam. Maka itu juga bisa ditempuh dalam jangka waktu pendek. Dipandu oleh moderator Safarudin, hadir juga pakar lingkungan Bernaulus Saragih.
Andi Harun mengakui setuju dengan konsep-konsep mengatasi banjir Bernaulus Saragi, diantaranya dengan membuat pengendalian air di Muara Karangmumus. Kalau misalnya mulutnya Sungai Karangmumus kan di muara bertemu dengan soal makam di daerah sini sana dihilur kan. Seandainya di situ ada pemantauan ketika permukaan air Karangmumus sudah mulai naik, harus pompa agar di hulu surut cepat, kan gitu. Kalau misalnya normal, ya pompanya nggak usah dinyalakan. Tapi ketika Mahakam naik, sudah mau ada gejala air laut juga masuk, air Mahakam juga masuk, cepat pompa. Pokoknya tugasnya pompa itu adalah menjaga agar permukaan air di Sungai Karangmumus tetap gitu loh. Kalau dia turun, kan masuk air laut. Kalau dia banjir dari hulu, kan naik air. Itu yang harus dipompa. Kenapa? Karena Sungai Karangmumus itu seperti saya bilang, datar. Dia alirannya tidak kencang lagi. Mampet dia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, meminta para orang tua siswa maupun mahasiswa untuk bersabar saja menunggu pengumuman dari pemerintah mengenai kapan dimulainya kembali masuk sekolah. Masih belum jelasnya kapan dimulai lagi proses belajar mengajar di bangku sekolah dan kuliah, mendapat tanggapan dari anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Menurutnya, para orang tua bersabar saja menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kita ikutin pemerintah saja, Pak. Apa kata pemerintah ya kita ikutin saja. Gitu. Artinya mereka punya kajian, kita nggak mungkin lah. Kalau pemerintah suruh masuk sekolah, anak kita tetap di rumah juga nggak mungkin gitu. Atau di sisi lain, pemerintah liburkan sampai bulan Januari, kemungkinan sampai Desember ini, terus kita mau memaksakan anak kita ke sekolah juga nggak mungkin. Jadi ikutin aja apapun keputusan pemerintah, saya berharap masyarakat mengikuti. Seperti itu. Di beberapa daerah muncul usulan menyangkut pendidikan. Daerah-daerah ingin adanya kebijakan baru yang membebaskan daerah menentukan sendiri kapan bisa mulai masuk sekolah. Alasan perlunya kebijakan seperti itu karena kondisi penularan COVID-19 berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Selama ini pemerintah pusat menggunakan parameter kondisi Jakarta, di mana jumlah pasien positif COVID-19 cukup besar. Padahal Jakarta berbeda dengan Kaltim, bahkan di Kaltim sendiri antara Balikpapan, Samarinda berbeda dengan di Mahakam Ulu. Menurut Aji Mirni Mawarni, saat ini yang diperlukan adalah kedisiplinan warga agar penularan virus corona tidak meluas. Sedangkan urusan mengenai kapan dimulai lagi masuk sekolah di kelas, ikuti anjuran pemerintah. Saya berharap semoga kita sama-sama berdoa untuk wabah pandemi ini bisa cepat berakhir, dan dengan menjaga bersama-sama kita menjaga diri kita, melakukan social distancing, physical distancing, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga kesehatan diri kita agar kita kuat dari tertularnya virus COVID-19 ini.
Dan saya berharap masyarakat benar-benar mengikuti anjuran pemerintah. Jika tidak penting, tidak usah keluar rumah. Itu saja. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Deden Riki Hayatul Firman yang menggantikan Khairul Amir dikejar para wartawan seputaran 2 kasus besar yang pernah ditangani Kajati Lama. 2 kasus itu menyangkut dugaan korupsi pada lahan sirkuit di Kutai Timur dan mafia tambang batubara. 2 kasus besar masing-masing dugaan korupsi pada pengadaan lahan sirkuit di Kutai Timur dan kasus mafia tambang batubara masih diingat publik di Kalimantan Timur. Sebab baru saja dirilis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Khairul Amir pada 22 Mei 2020 melalui konferensi pers. Namun 1 pekan kemudian, tepatnya pada 28 Mei, Khairul Amir dimutasi. Dalam kasus lahan untuk membangun sirkuit, sudah ada tersangka Dr. Randes AA, mantan kepala dinas. Dugaan korupsi terjadi lantaran tanah yang dibebaskan dengan ganti rugi adalah berstatus tanah negara. Sedangkan dalam kasus illegal mining di kawasan Samboja, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan seorang pengusaha si Fijar sebagai tersangka. Namun sejauh ini tidak ada informasi detail apakah tersangka HH ditahan atau tidak. Telah menetapkan tersangka kasus pembebasan lahan sirkuit di Batu Putih, Pak. Bagaimana sekarang progresnya ke depan, Pak? Dan setelah menetapkan tersangka itu, apakah yang dilakukan Kejati Kaltim setelah ini, Pak? Sedang melengkapi alat bukti ya. Alat bukti sudah didapat, cuman dilengkapi. Kemarin kami sudah ekspos, tetap berjalan. Terus yang tersangka itu apakah sudah ditahan juga, Pak? Belum. Terus yang untuk yang pembebasan lahan yang bumi perkemahan diikutin, Pak? Bumi perkemahan diikutin bagaimana? Apakah sudah ada tersangka? Perkemahan diikutin belum. Terkait yang penangkapan Satgas Tambang kemarin, itu bagaimana kelanjutannya, Pak? Saat ini kan belum ada proses. Tambang mana tuh? Yang di Samboja, Sungai Merdeka. Oh, tidak ada penangkapan? Yang sudah tersangka 1 itu? Oh, belum ada. Yang mana ya, Pak? Kok baru dengar tadi? PT apa? PT JAR. PT JAR. Penyidikan sudah. Ya, penyidikan sudah. Tetap kita masih melakukan pemeriksaan saksi. Siap. Itu karena situasi COVID. Kemarin kita terhambat itu karena COVID aja, ya. Bukan berarti berhenti kita lalai, tapi memang karena COVID. Nah, orang dipanggil juga takut COVID, jadi sementara kita ini ditunda dulu, tapi sekarang berjalan lagi. Ya. Kasus-kasus tambang batubara yang merugikan negara beberapa kali diungkap para penegak hukum. Bahkan Ketua KPK era Agus Raharjo sudah menganalisa adanya kerugian negara hingga 46 triliun rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.